Bayangkan bangun di suatu pagi yang biasa. Kamu mengambil ponsel dan membuka aplikasi bank. Tidak ada satu sen pun tersisa di rekeningmu. Kamu panik dan ingin masuk ke email, tetapi semua kata sandimu telah diubah. Saat menyalakan televisi, kamu mendengar suara penyiar yang gemetar. Dokumen militer paling rahasia negara, file intelijen, dan kode nuklir telah bocor ke internet. Bursa saham global runtuh, nilai mata uang kripto turun drastis hingga nol dalam hitungan detik. Seluruh dunia dalam keadaan buta dan tuli. Dan tahukah kamu bagian apa yang paling mengerikan? Ini tidak dilakukan oleh sekelompok peretas berbakat. Bahkan tidak ada serangan siber. Ini adalah karya dari sesuatu yang benar-benar berbeda, sesuatu yang belum pernah dihadapi umat manusia sebelumnya. Apakah kamu siap untuk mengetahui kekuatan apa yang akan mengakhiri seluruh dunia digital seperti yang kita kenal sekarang? Sebelum kita beralih ke kekuatan misterius ini, kita perlu memahami bagaimana kita tetap aman di internet saat ini. Semua sistem keamanan digital, aplikasi bank, dan perangkat lunak perpesanan yang kita gunakan sekarang bergantung pada masalah matematika yang sangat besar. Sebagian besar sistem enkripsi di internet dibangun di atas sulitnya memfaktorkan angka berukuran masif menjadi komponen primanya. Kamu bisa membayangkannya seperti ini, hanya butuh waktu beberapa detik untuk mengalihkan dua angka besar secara bersamaan. Namun, melihat hasil masif tersebut dan menemukan apa dua angka aslinya sangatlah sulit. Bahkan bagi superkomputer klasik terkuat di dunia, atau yang kita gunakan di rumah, melakukan operasi sebaliknya melalui cara coba-coba akan memakan waktu jutaan tahun. Inilah sebabnya kita aman saat berbelanja online. Inilah sebabnya mata uang kripto tidak bisa dibobol. Karena kita memiliki perisai matematika. Tapi apa yang terjadi jika suatu hari sebuah mesin muncul dan membuang aturan matematika ini sepenuhnya ke tempat sampah? Sekarang, asah batas imajinasimu. Bayangkan sebuah komputer, tetapi tidak bekerja seperti perangkat yang ada di mejamu atau yang kamu bawa di saku. Dalam dunia teknologi klasik yang kita kenal, semuanya adalah hitam atau putih. Data diproses sebagai 0 atau 1. Sebuah saklar listrik bisa dalam kondisi menyala atau mati. Keduanya tidak bisa terjadi secara bersamaan. Namun mesin baru yang saya bicarakan ini menggunakan hukum fisika paling misterius di alam semesta. Ia tidak harus 0 atau 1. Ia bisa menjadi 0 dan 1 secara bersamaan. Situasi ini berarti melangkah sepenuhnya keluar dari logika manusia dan semua batasan teknologi yang kita kenal hingga hari ini. Disinilah dunia baru yang menakutkan dimulai. Dunia kuantum. Komputer klasik menggunakan unit data yang disebut bit untuk melakukan operasi. Komputer kuantum, di sisi lain, menggunakan partikel yang disebut qubit. Rahasia dari sebuah qubit adalah kemampuannya untuk mewakili lebih dari satu keadaan pada saat yang sama. Dalam fisika, ini disebut superposisi. Kamu bisa membayangkannya seperti koin yang dilempar ke udara. Saat koin berada di udara, ia bukan gambar maupun angka. Selama waktu ia berputar di udara, ia membawa potensi keduanya. Tidak hanya itu, qubit dapat terhubung satu sama lain dengan ikatan yang tidak terlihat. Intervensi yang dilakukan pada qubit di satu ujung alam semesta secara instan memengaruhi qubit di ujung lainnya. Ini disebut keterkaitan kuantum, kuantum entanglement. Ketika dua fitur luar biasa ini digabungkan, hasilnya sangat mengerikan. Komputer kuantum dapat menyelesaikan masalah yang sangat kompleks jutaan, bahkan miliaran kali lebih cepat daripada komputer klasik. Bayangkan sebuah komputer klasik mencoba setiap jalan satu persatu untuk menemukan jalan keluar dari labirin raksasa. Komputer kuantum, di sisi lain, memasuki semua jalan labirin pada saat yang sama dan menemukan jalan keluarnya secara instan. Ketika ide ini pertama kali dikemukakan oleh fisikawan terkenal Richard Feynman, semua orang mengira itu hanya sebuah teori. Sampai seorang matematikawan bernama Peter Shor muncul di panggung. Pada tahun 90-an, Shor menulis algoritma yang membuktikan bahwa komputer kuantum dapat memfaktorkan angka besar dengan kecepatan yang luar biasa. Inilah momen yang menghentikan detak jantung dunia keamanan siber. Karena algoritma Shor adalah pedang yang dapat menghancurkan perisai enkripsi matematika, yang kita katakan akan memakan waktu jutaan tahun untuk dibobol, hanya dalam hitungan detik. Senjatanya telah ditemukan, yang tersisa hanyalah memproduksi mesin yang akan menembakkan senjata tersebut.
Hari ini, ada perlombaan global untuk memproduksi mesin ini. Raksasa teknologi seperti IBM, Google, dan Microsoft menggelontorkan miliaran dolar ke bidang ini. Faktanya, dalam beberapa tahun terakhir, Google membuat pengumuman yang disaksikan seluruh dunia dengan napas tertahan. Mereka mengumumkan bahwa mereka telah mencapai supremasi kuantum. Dengan kata lain, komputer kuantum Google berhasil menyelesaikan masalah matematika hanya dalam 200 detik yang akan memakan waktu 10.000 tahun bagi superkomputer klasik terkuat di dunia untuk menyelesaikannya. Bayangkan itu, 10.000 tahun dibandingkan 200 detik. Perbedaan kecepatan ini berarti memiliki kekuatan seperti dewa di dunia digital. Tapi tunggu, jika mesin sekuat itu telah dibuat, mengapa rekening bank kita masih aman? Karena ada masalah teknik yang sangat besar. Komputer kuantum adalah mesin yang luar biasa sensitif. Untuk dapat beroperasi, mereka membutuhkan lingkungan yang bahkan lebih dingin daripada ruang hampa udara. Perubahan suhu sekecil apapun, radiasi dari ponsel di dekatnya, atau bahkan getaran terkecil pun membingungkan mesin-mesin ini. Mereka sangat mudah dipengaruhi oleh gangguan, noise, tingkat kesalahan mereka tinggi, dan operasi stabil mereka sangat sulit untuk saat ini. Jadi, mereka dapat mencapai beberapa eksperimen di laboratorium, tetapi hingga hari ini, mereka belum dijinakkan ke tingkat yang bisa membobol kata sandimu. Mereka belum siap untuk penggunaan sehari-hari, atau untuk menguasai dunia. Tetapi apa yang akan terjadi ketika masalah sensitivitas ini teratasi? Pada hari itu, ancaman siber terbesar yang pernah dilihat sejarah akan mengetuk pintu kita. Jika komputer kuantum yang bebas kesalahan dan cukup kuat dioperasikan pada kapasitas penuh, infrastruktur internet akan runtuh dalam sedetik. Semua kata sandi bank, data kartu kredit, pesan WhatsApp, dan rahasia negara di dunia akan menjadi sepenuhnya transparan. Terutama Bitcoin dan mata uang kripto lainnya akan berada di bawah risiko besar. Karena seluruh tujuan keberadaan sistem ini bergantung pada jaringan matematika yang dikatakan tidak bisa dipatahkan. Ketika jaringan itu sobek, nilai sistem turun menjadi nol. Jadi, berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai hari gelap ini tiba? Para ilmuwan memiliki jawaban singkat untuk ini. Bukan besok pagi, tapi itu juga tidak mustahil. Perangkat kuantum yang digunakan saat ini belum mencapai level ini. Namun, teknologi berkembang sangat cepat sehingga para ahli mengatakan risiko ini bisa berubah menjadi bencana global dalam 10 hingga 20 tahun ke depan. Inilah sebabnya mengapa para ahli keamanan siber sudah bekerja siang dan malam untuk mengembangkan sistem enkripsi tahan kuantum. Dengan kata lain, sebelum pedang itu benar-benar ditempa, mereka mencoba memproduksi perisai generasi baru yang akan mematahkan pedang tersebut. Detail yang benar-benar mengerikan adalah perang geopolitik yang terjadi di balik pintu tertutup saat ini. Komputer kuantum bukan sekadar alat teknologi. Ia adalah senjata nuklir baru abad kita. Jika satu negara berhasil membangun komputer kuantum kapasitas penuh sebelum negara lain, ia dapat secara instan membobol semua kata sandi negara musuh. Ini akan memberikan keunggulan intelijen terbesar di dunia dan dapat mengendalikan dunia digital sendirian. Hari ini, Badan Intelijen hanya menyimpan file terenkripsi yang tidak dapat mereka bobol sekarang. Karena mereka tahu bahwa ketika komputer kuantum beroperasi penuh, mereka akan dapat kembali ke masa lalu dan membuka semua file tersebut. Oleh karena itu, ada perlombaan kuantum yang luar biasa kejam dan sunyi antara Amerika Serikat, Tiongkok, dan Eropa. Semua yang saya ceritakan mungkin terdengar seperti film fiksi ilmiah yang gelap. Tetapi teknologi ini bukan sekadar alat penghancur. Di sisi lain koin terletak revolusi terbesar umat manusia. Komputer kuantum yang kuat dapat menulis ulang dunia kedokteran. Penemuan obat baru yang memakan waktu bertahun-tahun di laboratorium saat ini dapat dilakukan dalam hitungan detik berkat simulasi kuantum molekul. Pengobatan untuk penyakit yang tidak dapat disembuhkan dapat ditemukan dalam hitungan menit. Sistem kecerdasan buatan bisa menjadi ribuan kali lebih cerdas. Baterai energi bersih generasi berikutnya yang akan menyelesaikan krisis iklim bisa ditemukan. Masalah yang memakan waktu jutaan tahun bagi komputer terkuat saat ini untuk diselesaikan dapat diatasi saat kamu sedang menyeruput kopimu. Ya, ketika kita melihat semuanya secara realistis, kemungkinan bahwa suatu hari semua kata sandi dapat dibobol pada saat yang sama tetap ada di atas meja. Tetapi ketika hari itu tiba,
Kamu dapat yakin bahwa sistem enkripsi kuantum generasi baru juga akan siap untuk menghentikan serangan ini. Sejarah selalu menunjukkan kepada kita hal ini, setiap kunci baru yang kita buat sebagai umat manusia pada akhirnya melahirkan kunci yang lebih kuat yang akan membukanya. Yang penting adalah siapa yang memegang kunci itu. Jadi, apa pendapatmu? Apakah menurutmu komputer kuantum akan membobol kata sandi kita dan menyeret dunia ke dalam kekacauan digital? Atau mereka akan memulai lompatan terbesar umat manusia dengan menemukan solusi untuk penyakit yang tidak dapat disembuhkan? Bagikan pemikiranmu denganku di kolom komentar. Jangan lupa untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi untuk terus menjelajahi rahasia masa depan.